Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Ahmed RCT dengan NRP belakang 173. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Alafi dengan NRP belakang 093. Jadi di sini kami akan menjelaskan sebuah presentasi desain tentang engine 40cc untuk Shell Eco Marathon. Nah, lanjut. Jadi dalam presentasi desain engine 40cc untuk Shell Eco Marathon ini, kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu gambar grafik menjelaskan menganalisis ketergantungan bor dan stroke. Nah, dari gambar grafik tersebut, jika kita memilih bor yang terlalu kecil di bawah 20 mm, engine kita akan mengalami kerugian gesekan atau yang bisa kita sebut rubbing friction dan kehilangan panas atau yang bisa kita sebut heat loss yang sangat ekstrim diakibatkan oleh dinding silinder yang terlalu panjang. Sebaliknya, jika kita memperbesar bor hingga 40 mm, engine menjadi jenis short stroke, gesekan drop statis, tetapi kita harus waspada terhadap peningkatan kebocoran gas pembakaran atau gas leakage karena parameter piston yang melebar. Melalui grafik ini, dimensi optimum yang dipilih adalah bor 40 mm dan stroke 32 mm. Jadi untuk pemrograman kami kali ini menggunakan NumPy dan Matplotlib Pilot. NumPy sendiri digunakan karena kita tidak sedang memplot satu atau dua titik data statis, melainkan sebuah tren kontinu, seperti contohnya putaran mesin dari 1500 hingga 4500 rpm. Fungsi NP Lean Space Start Stop 6 sangat krusial di sini untuk memecah rentang angka menjadi ratusan titik kecil yang rapat. Hal ini memastikan bahwa ketika garis grafik digambar, hasilnya berupa kurva yang mulus, smooth curve, bukan garis patah-patah. Lalu Matplotlib Pilot akan dijelaskan oleh Farel. Nah, jadi di sini selain NumPy kita juga menggunakan Matplotlib Pilot. Kenapa kita menggunakan itu? Karena di sini pustaka ini meniru cara kerja visualisasi dari sebuah program lainnya, yaitu MATLAB. Nah, pustaka ini memberikan kendali penuh untuk merekayasa elemen grafik yang ada di MATLAB. Contohnya seperti sumbu ganda atau dual Y-axis, membedakan gaya garis line style, dan penempatan legenda yang presisi agar identik dengan dokumen PDF yang asli. Nah, lanjut di sini ada grafik mengenai heat loss. Nah, mengapa kita menggunakan fungsi if elif berdasarkan ukuran bor di grafik heat loss? Nah, di sini karena kondisi percabangan if elif digunakan untuk mempresentasikan nilai kecerunan atau slope thermal yang berbeda untuk tiap engine. Secara teori termodinamika, semakin kecil diameter bor, semakin besar rasio luas permukaan silinder terhadap volumenya. Akibatnya, gradien kemiringan garis kehilangan panas untuk bor 30 mm diatur paling curam atau nilai stroke paling besar, sementara bor 60 mm diatur paling landai. Lalu di sini kami juga mempresentasikan tentang grafik efisiensi volumetrik. Nah, di grafik efisiensi volumetrik ada formula kuadratik terbalik Y sama dengan max underscore val min K kali RPM min RPM puncak 2. Kenapa kita menggunakan itu? Karena pada grafik berbentuk kurva parabola terbalik yang menyerupai bukit. Dalam matematika, bentuk ini dipicu oleh persamaan kuadrat bertanda negatif. Kode ini menetapkan variabel RPM puncak sama dengan 2500 sebagai sumbu simetri pembagi. Di bawah 2500 RPM, nilai efisiensi akan merangkak naik dan tepat setelah melewati 2500 RPM, pengurang kuadrat akan membesar sehingga nilai efisiensi tersungkur turun atau mensimulasikan gejala sekatan udara atau choking secara akurat. Lalu pada grafik defleksi dan kuasa pin engkol, mengapa menggunakan pembagian pangkat 4 D4? Kode ini mengimplementasikan formula mekanika struktur teori balok cantilever. Dengan momen inersia nampang lingkaran berbanding lurus dengan diameter pangkat 4. Dengan pembagian nilai dengan D4, kode berhasil memunculkan tren eksponensial ekstrim.
Defleksi langsung melonjak tinggi saat diameter di bawah 10 mm. Namun langsung diredam rata mendekati 0 saat diameter menyentuh 15 mm ke atas. Lalu di sini mengapa gambar tersebut juga menggunakan tren linear yang menurun? Karena gesekan bantalan peluru atau bearing friction meningkat secara proporsional dengan luas permukaan gesek. Semakin besar diameter, semakin besar keliling lingkaran pin yang bergesek, semakin rugi juga daya mekanikal bertambah secara konstan. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengapa ada fungsi pembagian stroke 4 kali Vs per NP titik PI dikali per 2. Di dalam kode kita tidak bisa memasukkan data manual hardcode. Kode ini memasukkan hukum fisika keisi padaan silinder langsung ke dalam algoritmanya. Karena volume engine dikunci pada 40 cc, rumus matematika diatur agar variabel stroke berubah secara otomatis sebagai fungsi kuadrat terbalik dari bornya. Terus kita akan menggunakan AX 1 titik twin X dalam kurung. Ini adalah teknik paling penting dalam coding. Grafik asli menggabungkan dua dimensi parameter yang bertolak belakang. Parameter panjang pada milimeter 0 hingga 200 mm dan parameter rasio tanpa satuan 0 hingga 1,4. Tanpa perintah twin X, sumbu Y ganda garis rasio yang bernilai kecil seperti 0,4 akan mendatar di dasar grafik dan tidak terbaca karena kalah skala dengan angka stroke yang mencapai 200. Jadi kesimpulan akhir dari seluruh rangkaian presentasi ini adalah dengan memilih konfigurasi geometri bor 40 mm, stroke 32 mm, serta pin engkol berdiameter 15 mm dan panjang 10 mm, kita berhasil melahirkan sebuah engine 40 cc dengan konsep car yang sangat kokoh secara mekanikal, minim kehilangan panas, dan menghasilkan efisiensi serta daya optimum untuk memenangkan kompetisi SEM atau Shell Eco Marathon. Nah, sekian presentasi mengenai algoritma dengan Python yang kami jelaskan pada hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.